Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala aidan fi ayatil ukhra di suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Nikmat kesehatan, nikmat usia yang masih Allah berikan kepada kita, dan nikmat iman dan Islam merupakan modal utama sehingga kita masih dapat melaksanakan segala perintah Allah. Ada di antara saudara-saudara kita Jumat yang lalu mungkin masih bersama kita melaksanakan sholat Jumat, tapi harus dipanggil oleh Allah duluan. Ada juga saudara-saudara kita yang sehat secara fisik tetapi belum dipanggil oleh Allah karena tidak mendapatkan hidayah. Ada juga yang beriman dan bertakwa tetapi diberikan ujian berupa sakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat. Untuk itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus menghela nafas, mengambil udara yang Allah ciptakan, untuk senantiasa bertasbih kepadanya dengan keimanan yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, menjadikan ketakwaan sebagai dimensi yang senantiasa menjadi barometer dalam seluruh aktivitas kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, dan tidaklah Allah mengambil nyawa kita, mengakhiri hidup kita kecuali dalam keadaan pasrah, dalam keadaan husnul khotimah dan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, pada tanggal 12, tepatnya hari Kamis di minggu yang lalu, kita memperingati bulan Rabiul Awal ini adalah sebagai peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan peringatan di bulan
Rabiul Awal ini di dunia dihebohkan, bahkan seluruh ormas Islam, bahkan Presiden Indonesia mengecam atas perilaku pelecehan atas diterbitkannya kembali kartun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibrah apa sebetulnya yang ingin Allah ajarkan kepada kita? Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, "Man shalla alayya kana ma'i fil jannah." Barang siapa membaca sholawat kepada aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Para ulama mendefinisikan kalimat man shalla alayya dengan dua pengertian. Pengertian pertama, man shalla alayya adalah mereka yang membacakan sholawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Bapak dan saudara jamaah sekalian melaksanakan ibadah haji, kemudian berziarah ke Masjid Nabawi, kalimat sholawat itu terasa berbeda ketika diucapkan di sini dan diucapkan di Raudhah, tempat Rasulullah melaksanakan sholat. Serasa dekat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai seorang ulama almarhum Mbah Mun ketika sholawat dibacakan, barang siapa yang membacakan sholawat tengadahkan tangannya, beliau tengadahkan tangan, Allahumma sholli, sampai menangis beliau. Kecintaan kepada baginda Rasul, membacakan sholawat. Sahabat saya pernah berpesan, Pak Asep, pada saat melaksanakan ibadah haji, kemudian menghadapi kesulitan, apa saja kesulitan itu. Suka ada yang cerita kalau ibadah haji itu nanti di sana akan dibalas semua apa yang dilakukan. Tidak, salah. Tetapi kalau hatinya kotor, kemudian mendapatkan ujian dari Allah. Sahabat saya itu mengatakan, Pak Asep, baca sholawat dan baca istighfar. Saya mencoba itu, karena pasti semua jamaah merasakan situasi-situasi berat. Tiba-tiba panas yang sangat, dingin yang sangat. Bacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, kemudian membacakan sholawat. Subhanallah, keajaiban-keajaiban terjadi. Tetapi sholawat itu seakan-akan sudah mulai jarang. Bahkan sholawat sudah dilakukan dalam berbagai versi. Sepertinya, coba rasakan, kita baca sholawat. Ada sebuah dialog antara Rasulullah dengan baginda Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari riwayat Abdullah bin Hisham. Abdullah bin Hisham berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW dan dia memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Ungkapan pertama itu artinya Umar mencintai Rasul, tetapi tidak melebihi cintanya dirinya kepada Umar kepada dirinya. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak demi jiwa yang berada di tanganmu, imanmu belum sempurna, kata Rasul.
tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, kata Rasul. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi bersabda, saat ini pula wahai Umar, imanmu telah sempurna. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat sholawat dibacakan, apakah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sudah seperti cintanya Umar bin Khattab, mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada dirinya? Yang bisa menjawab hanya kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah itu hanya perkataan di bibir saja? Atau memang ada satu kecintaan seperti halnya saat kita berzikir, bersujud di raudhah? Mungkin para jamaah yang pernah melaksanakan ibadah haji merasakan bagaimana khidmatnya membacakan sholawat ya Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Jadi jangan bertanya generasi anak-anak, jangan bertanya generasi muda, tanya kita. Jangan-jangan itu sudah mulai luntur. Kecintaan kita kepada Rasul dengan membaca sholawat saja dulu, jangan-jangan itu sudah mulai luntur. Padahal jaminan Allah sebagaimana Rasul, man shalla alayya kana ma'i fil jannah. Barang siapa dia membacakan sholawat kepada aku dengan penuh cinta kepada aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga nanti. Keringnya sholawat, kecintaan umat muslim kepada baginda Rasul diuji dengan sebuah sikap Presiden Prancis yang dalam definisi kita dia menghinakan dan melecehkan baginda Rasul. Tiba-tiba kita semua serempak marah. Di Timur Tengah memboikot semua produk. Presiden Indonesia menyatakan kutukan. Semua negara-negara pemimpin muslim, Erdogan menyatakan. Perguruan-perguruan tinggi dunia Islam, Al-Azhar, Makkah, menyatakan kutukan yang begitu besar. Apakah harus menunggu baginda Rasulullah dihinakan dulu, kemudian kita terpanggil? Khatib ingin bertanya, seyogyanya Rasulullah masih hidup saat ini, kemudian beliau dihinakan, beliau marah atau tidak? Pasti menjawabnya dengan akhlak mulia. Suatu saat Aisyah ditanya, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Aisyah menjawab dalam sebuah akhlaquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.
Semua isi Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak mulia, itulah akhlak-akhlaknya Rasulullah. Kita mendengar ceritanya Luqmanul Hakim, kemuliaan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Rasulullah sudah berhasil menggabungkan antara keimanan, ketakwaan kepada Allah sebagai sebuah dimensi penghambaan seorang hamba kepada Khaliknya, sehingga hamba mencintai Khalik dan Khalik mencintai hamba, digabungkan dengan akhlak Rasulullah dengan sesama manusia, sehingga Rasulullah mencintai manusia itu seperti halnya manusia itu mencintai Rasulullah, baik itu muslim maupun non muslim. Kafir Quraisy sekalipun, pemimpin-pemimpinnya, kalau ketemu Muhammad, kau jangan lihat wajahnya Muhammad. Karena apa? Karena akhlak mulianya akan menundukkan hati seorang kafir sekalipun, sehingga dia masuk. Jamaah tentu masih ingat tentang seorang Yahudi, setiap Rasulullah lewat diludahi, dicibir. Tapi ketika sakit Rasulullah tengok, Yahudi itu malah masuk Islam, menjadi seorang muslim. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jangan-jangan kita sudah lupa pada substansi yang kedua, man shalla alayya kana ma'i fil jannah. Yang pertama, mencintai Rasul dengan membaca salawat. Yang kedua, mencintai Rasul dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnah Rasulullah? Adalah akhlaknya. Jangan-jangan kemarahan Makrun karena ada kesalahan akhlak muslim yang dicontohkan oleh baginda Rasul, sehingga orang-orang luar Islam menuduh Islam. Menjadi tidak berakhlak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, khotib mengajak, mari kita merenungkan. Khotib tidak mengajak para jamaah untuk memboikot atau marah, itu naluri. Mungkin itu bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi mudah-mudahan ke depan kecintaan kita kepada Rasulullah tidak harus dipanggil hanya karena setelah orang luar Islam menghinakan baginda Rasul. Tetapi yang terpenting, hadis Rasul menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka seyogyanya kita sebagai pengikut baginda Rasul menjadikan akhlak sebagai buah dari seluruh aktivitas kita. Bertauhid buahnya adalah akhlak. Bersyariat, berfikih buahnya adalah akhlak. Ada sebuah buku mengatakan, dahulukan adab ketimbang fikih, dahulukan akhlak ketimbang syariat. Jangan sampai karena kita merasa yang paling bersyariat, berjubah panjang, jenggot panjang, syariat kita sepertinya paling baik, tetapi menyebabkan kita menjadi tidak berakhlak. Justru syariat itu memandu kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita melanjutkan tradisi Rasul, tradition of Prophet,
tradisi baginda Rasul dengan kemuliaan-kemuliaan akhlaknya, bukan mengedepankan syariat, melupakan substansi, yaitu perubahan tingkah laku dan akhlak. Insya Allah ketika akhlak seluruh muslim ini baik, orang muslim, orang luar, orang mereka yang di luar muslim, bukan hanya menghormati orang-orang Islam, bukan hanya akan menghormati Rasulullah, bukan hanya akan memuliakan Allah, tapi dia justru akan masuk menjadi bagian dari umatnya baginda Rasulullah. Jangan salahkan ketika mereka menuduh kepada kita. Jangan-jangan ada yang salah dari cara kita menerjemahkan kecintaan kita kepada Rasul, salah menerjemahkan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Jangan-jangan kita salah menjalankan perintah-perintah Allah. Kata Allah dalam firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah, Rasulullah dipuji oleh Allah, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam Quran surat Al-Qalam, dalam Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Riwayat Quran surat Al-Qalam itu diriwayatkan dalam sebuah asbabun nuzul. Abu Nuaim dalam kitabnya Ad-Dalail Al-Wahidi dengan sanad yang bersumber dari Aisyah bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki akhlak lebih mulia daripada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang memanggil beliau, baik sahabat, keluarga ataupun penghuni rumah, beliau selalu mengatakan labbaik, labbaik, aku akan memenuhi panggilanmu. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang terpuji. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaid ibnu Adam, Ibnu Abdul Iyas telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak, Ibnu Fadalah dari Al-Hasan, dari Sa'ad ibnu Hisham mengatakan bahwa ia datang kepada Aisyah Ummul Mukminin lalu menanyakan kepadanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Tidakkah kamu telah membaca firman-Nya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Imam Ahmad mengatakan dari Aisyah yang telah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali belum pernah memungkulkan tangannya kepada seorang pun dari pelayannya, dari istri-istrinya, dan belum pernah memukul seorang pun dari istri-istri beliau, dan belum pernah memukulkan tangannya kepada sesuatu pun kecuali bila dalam berjihad di jalan Allah saja ketika berperang. Dan tidak pernah beliau disuruh memilih di antara dua perkara, melainkan memilih yang paling ia sukai dan paling ringan di antara keduanya, terkecuali jika yang ringan itu berupa perbuatan dosa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Ajlan mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah penggalan-penggalan betapa kemuliaan baginda Rasulullah tidak hanya dimuliakan oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Jika kita membacakan membacakan tahiyat dalam setiap salat kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, itu adalah dialog baginda Rasulullah dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, itu bahasa Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah
di Lauhul Mahfuz. Assalamu alayka ayuhan nabi. Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian para malaikat mengucapkan salawat juga. Subhanallah, kemuliaan baginda Rasulullah bukan hanya sebagai ucapan di lisan, tapi harus terhujam di dalam hati kita dan jiwa kita bahwa kita mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi bima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqil haqq ala siratikal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa khidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat As-Saff ayat 10 Allah berfirman, hal adullukum ala tijarah, maukah engkau kutunjukkan kepada sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, akan terhindar dari siksa api neraka. Apa perniagaan itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulah, wa rasul, dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta-hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Keimanan kita kepada baginda Rasul selalu dipaketkan dengan keimanan kita kepada Allah. Seperti halnya syahadat kita, bersaksi kita tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, adalah sebuah paket yang tidak bisa dipisahkan. Keimanan kita kepada Allah dengan keimanan kita kepada baginda Rasul, seperti halnya keimanan kita kepada Alkitab, kepada malaikat-malaikatnya, iman kita pada hari akhir dan qada dan qadar adalah satu kesatuan yang utuh. Rukun iman itu bukan berdiri satu-satu. Rukun iman itu berdiri atas kesatuan secara utuh antara keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat Allah, keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, dan keimanan kita kepada Rasul Allah, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita berada senantiasa dalam keistiqomahan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, dan dibimbing kita untuk senantiasa berada dalam keimanan yang lurus, keimanan yang benar. Jangan-jangan selama ini kita merasa paling beriman, tapi sebetulnya tidak ada nilai di hadapan Allah. Jangan-jangan selama ini sholat kita sudah merasa paling benar dan merasa paling baik, tapi sebetulnya sholat kita menjadi terbuang nilainya karena tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung atas segala kesalahan dalam keimanan dan ibadah kita, dan memohon bimbingan kepada Allah agar senantiasa memperoleh petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita menundukkan hati seraya berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وغذائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وضيائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.